Dan berenang ini memang sesuatu yang sangat penting untuk kita punya kehidupan. Masalah kehidupan kita ini tidak tahu, terutamanya kita punya. Kedua, kalau pergi mandi sungai atau mandi kolam, jangan sekali-kali bawa pelampung. Halo guys, bertemu semula dalam channel ini, channel FK Story. Hari ini mandi sungai di sini. Jadi cerita hari ini adalah berenang. Dan hari ini saya mau bahas atau saya mau tunjukkan cara untuk belajar berenang. Oke, untuk pengetahuan, saya ini bukanlah seorang juru latih berenang. Oke, saya cuma seorang yang pandai berenang saja. Oke, saya punya budak-budak seawal 5 tahun, 6 tahun, dia orang sudah pandai berenang sudah. Oke, jadi saya mau kongsikan bersama cara bagaimana untuk belajar berenang dan cara untuk mengajar berenang. Oke, ramai yang mungkin tertanya-tanya apakah arti itu berenang. Pandai berenang, selalu orang cakap, jangan kas guyang apa boy? Guyang itu. Oke, selalu orang cakap pandai berenang. Oke. Sebenarnya yang pandai berenang itu arti dia adalah, maksud pandai berenang itu adalah bermaksud dia berkeupayaan untuk berada di permukaan air tanpa tenggelam. Itulah artinya pandai berenang. Bukan artinya apa itu? Bukan artinya yang pandai berenang kuat lintang lah, kuat dada lah, gaya kupu-kupu atau gaya bebas. Itu lain pengertian dia. Pandai berenang bermaksud dia berkeupayaan untuk berada di permukaan air tanpa tenggelam. Oke, itu yang paling tepat lah istilah pandai berenang. Oke, walau macam manapun ya kalau yang pandai gaya berenang yang lain macam kuah lintang, gaya kupu-kupu, nah itu lagi bagus lah. Alright, jadi hari ini saya mau kasih kongsi bagaimana cara belajar, lah untuk budak-budak. Oke deh, kasih tunjuk dulu macam mana mau kasih apung air di air. Oke, membelakang lah. Oke, ini adalah salah satu cara untuk mengapungkan diri di atas air tanpa tenggelam. Dia punya tangan, dia punya kaki tidak sampai di tanah itu. Oke, itu adalah salah satu lagi yang berenang macam anjing itu. Begitu itu, Bah. Ke sana sedikit, Bah, supaya rentok. Oke, begini. Nah, ini salah satu saya ajar. Itulah dua yang saya ajar. Waktu mereka sewaktu saya kasih belajar derang berenang. Kenapa saya kasih belajar derang itu? Sebab pas inilah kalau kapan sudah. Kenapa saya kasih belajar derang itu duluan? Pasal itulah cara mengapungkan diri yang terbaik. Oke, saya mau kasih makasih sudah. Oke, yang mau kasih apung yang paling bagus lah. Oke, kebaikan tadi yang terlentang itu adalah apabila kita sudah pernah berenang, itulah cara yang paling rileks sekali berada di atas air supaya tidak tenggelam. Kalau kita begitu saja penat, habis napas, krem kaki habis. Jadi cara yang paling bagus adalah begitu. Dan yang cara berenang macam anjing itu memang gaya anjing lah. Saya nampak kalau anjing dia berenang memang begitulah. Oke, dan saya suka dengan cara itulah. Pasal itu adalah apabila kita mau menyeberang sebelah begitu, itu adalah gaya yang paling bagus sekali. Oke, mungkin orang tidak bisa saya pandai berenang, saya kasih tunjuk dulu lah. Oke, di sana. Mau buka baju kah? Tidak payah lah. Oke guys, tengok. Beginilah cara
tanpa tenggelam. Oke, kalau dalam air, begini. Dia tidak akan tenggelam lah. Tapi begini sahabat penat. Kalau mas ini, begini. Oke, sini harus dia akurat nih, deras. Jadi saya akan menyelam untuk pergi di sana. Wah, penat juga. Oke guys, begitulah. Tadi mana tahu orang bilang setiap hari berenang bukan champion lah. Tapi kalau setakat untuk mau menyelamatkan diri, mana tahu buat tiba-tiba karam, bolehlah kasih selamat diri sendiri dan juga orang lain lah kalau diperlukan. Oke, dan apalagi yang saya lupa. Oke, satu lagi. Bagi yang anak-anak, ibu bapak yang mau kasih belajar anak-anak dia, oke, pertama yang tadi harus ajar cara dia mengapungkan diri yang terlentang lah. Dan kedua, berenang seperti anjing. Itu dua perkara. Selepas saja kamu nampak dia sudah boleh mengapungkan diri, tetapi masih lagi takut untuk pergi di tempat yang dalam. Oke, terpaksa buat sedikit paksaan untuk derang supaya derang lebih berani. Sini Lidi. Oke, seperti video ini, kita tinggal balik. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Derang umur 5 tahun. Oke, saya ulang balik di sini. Oke, kalau misalnya derang takut sudah, tapi ini harus ingat, mesti kau pastikan mereka mampu untuk mengapungkan diri dan juga mereka mampu untuk berenang seperti anjing yang boleh mengapungkan diri. Tapi jangan jauh lah. Oke, kalau misalnya dia tidak mau, buang saja. Right, begitu. Buang saja. Oke, jadi pandai-pandai dia berenang. Oke, itu adalah cara terbaik. Tetapi ingat, harus pastikan betul-betul derang pandailah dan jangan jauh lah, janganlah pakai jauh. Oke, dan biasanya mereka akan cepat pandai. Oke, begitu. Efektif. Dan yang terakhir sebelum habis ini bahas mengenai jam berenang hari ini, yang sebelum goyang Bapak. Sakit mata itu kalau nampak. Oke. Dan satu perkara lagi, sebelum saya tutup, kalau kita mau kasih belajar anak kita, harus kita selalu bawa mereka mandi. Sama Anda mandi sungai seperti ini, ataupun mandi di kolam renang di mana air yang dalam. Kalau air yang cetek, itu tidak akan dapat, mereka dilarang tidak boleh belajar itu. Kalau yang cetek yang sampai dada sampai dilarang tidak dapat belajar itu. Dan kedua, kalau pergi mandi sungai atau mandi kolam,
jangan sekali-kali bawa pelampung. Itu pelampung itu memang seumur hidup memang tidak akan pandai punya. Pasal kenapa? Itu pelampung mereka akan bergantung sepenuhnya itu pelampung. Sepenuhnya dirang bergantung dan tidak akan belajar apa-apa. Kalau ada pelampung karena bawa. Kayak pelampung itu macam itu pelampung lah yang ada jual di kedai-kedai itu. Sama itu tayar punya tiup. Nah itu jangan bawa lah. Saya nasihatkan jangan bawa kalau berhasrat untuk mengajar anak berenang. Pasal dia nanti bergantung sepenuhnya itu, dia tidak akan belajar apa-apa. Oke, dan juga selalu lah bawa anak-anak pergi di mana? Pergi mandi lah. Oke, saya mau beritahu sebuah kampung lah. Oke, sebuah kampung di mana satu kampung itu perkampungan itu ada di tepi sungai dan satu perkampungan lagi di atas bukit. Dan bukan kebanyakan lah kalau di tepi sungai dia punya budak-budak, dia punya penduduk semua pandai berenang. Kenapa? Sebab berdekatan dengan sungai. Oke, berbanding dengan yang tinggal di atas bukit tidak sungai apa-apa dan jarang-jarang itu kebanyakan tidak pandai berenang. Kenapa? Sebab jarang-jarang pergi sungai. Macam mana mau belajar berenang kalau tidak pergi sungai, tidak pergi tempat yang dalam? Mana ada orang belajar di mana itu? Di hutan berenang, mesti belajar di air. Oke? Jadi itu dia punya tips lah. Karena selalu pergi di air yang dalam. Oke? Jadi saya pikir itu saja. Berenang ini memang sesuatu yang sangat penting untuk kita punya kehidupan. Masalah kehidupan kita ini tidak tahu, terutamanya kita punya anak-anak tidak dapat ketahui di mana mereka akan berjalan nanti, sama ada mereka akan mengharungi air, kita tidak tahu. Jadi sekurangnya berenang ini adalah satu pengetahuan asas untuk keselamatan diri sendiri dan juga untuk menyelamatkan orang lain lah di waktu di waktu kesemasan. Oke, jadi terima kasih karena menonton channel ini, channel FK History, dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Right.